terlebih dahulu. Silakan Mbak. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Kartika. Saya adalah perawat yang bertugas pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Vido. Vido. Untuk panggilan namanya? Mbak Vido. Vido. Baik. Nah, bagaimana suasana hati Mbak Vido hari ini? Gelisah saya sus. Bisa seperti itu. Nah, sebelumnya setelah saya baca-baca di pengkajian itu, Mbak Vido sedang mengalami amarah yang besar ya Mbak. Nah, biasanya Mbak Vido ketika melampiaskan amarah itu dengan cara apa? Apakah sempat melukai diri sendiri ataupun orang lain? Biasanya nih sus, saya tuh sering banget banting-banting barang-barang di sekitar saya. Sampai-sampai tangan saya tuh terkadang luka gitu. Seperti itu. Apakah Mbak Vido bersedia untuk menceritakan kenapa Mbak Vido itu bisa sangat marah ataupun bisa sangat kecewa? Bersedia sus, itu loh gara-gara ayah saya tuh sering banget mabuk. Sampai-sampai tuh dia sering melakukan kekerasan pada ibu saya, sering dipukul. Dia juga sering bilang kepada saya tuh kayak membentak kayak, kamu tuh nggak berguna banget jadi anak. Kayak apa gunanya sih kuliah, lihat loh anak orang lain kayak gini-gini gitu loh sus. Seperti itu. Saya paham perasaan Mbak Vido ya. Memang peristiwa seperti itu bisa membuat kita marah, kecewa, sedih, dan perasaan itu tidak salah. Perasaan Mbak Vido itu valid. Nah, tadi Mbak Vido bilang untuk menangani amarah Mbak Vido membagi barang kan? Iya. Nah, saya itu ada salah satu teknik untuk meredam amarah yang lebih aman. Apakah Mbak Vido tertarik? Saya tertarik sus. Nah, baik. Untuk tekniknya itu adalah teknik latihan napas dalam. Apakah sebelumnya Mbak Vido sudah mengetahui? Belum sih sus. Nah, melampiaskan amarah dengan nafas dalam itu artinya dengan saluran fisik ya Mbak. Nah, untuk latihan ini akan kita lakukan di sini atau mau di mana Mbak Vido? Di sini aja deh sus. Aja. Kalau waktunya 15 menit bagaimana? Saya bersedia sus. Baik. Hari ini kita akan latihan atau belajar untuk mengontrol amarah dengan teknik nafas dalam. Jadi teknik latihan nafas dalam adalah salah satu teknik untuk mengontrol amarah Mbak Vido supaya amarah Mbak Vido itu tidak membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Nah, cara ini dilakukan dengan cara mengatur nafas secara teratur dan perlahan. Tujuannya supaya amarah yang Mbak Vido punya itu tidak diarahkan ke hal-hal yang negatif seperti membanting barang ataupun bisa melukai diri sendiri. Selain itu, nafas dalam juga bisa membuat Mbak Vido lebih rileks dan bisa marahnya tidak meledak-ledak. Seperti itu. Nah, yang perlu Mbak Vido siapkan adalah tempat yang nyaman, aman, dan kemauan Mbak Vido untuk melakukan teknik tersebut. Nah, untuk cara melakukannya nanti akan saya praktikkan terlebih dahulu, saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian Mbak Vido bisa mempraktekannya. Oke, selesai. Oke. Jadi untuk cara melakukannya, ketika Mbak Vido itu merasakan akan tanda-tanda marah seperti jantung berdebar, nafas cepat, tangan mengepal, kemudian juga mungkin Mbak Vido terdapat atau lintas pikiran negatif, nah itu yang disebut dengan tanda-tanda akan marah. Nah, ketika tanda-tanda marah itu muncul, Mbak Vido berdiri, kemudian Mbak Vido tarik nafas 3 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan selama 4 detik. Jadi tarik 3 detik, tahan 2 detik, hembuskan 4 detik. Nah, ketika menghembuskan itu mulut seperti minum seperti ini, dan dihembuskan
seolah-olah Mbak Fido itu melampiaskan amarah Mbak Fido ke dalam hembusan itu. Jadi benar-benar seperti itu. Oke. Jadi saya praktikkan, misal Mbak Fido terdapat peristiwa atau melihat sesuatu yang membuat Mbak Fido marah, tanda-tandanya seperti tadi, jantung berdebar, nafas cepat, kemudian terlintas pikiran negatif, Mbak Fido langsung berdiri seperti ini, kemudian tarik nafas. Oke. Seperti itu. Jadi Mbak Fido tuh seolah-olah saat menarik nafas itu amarahnya itu dikumpulkan, setelah itu tahan dan hembuskan seolah-olah mengeluarkan amarah yang Mbak Fido rasakan. Seperti itu. Apakah Mbak Fido paham? Paham sus. Bisa dipraktikkan Mbak Fido. Oke, saat marah nih langsung berdiri, ambil nafas selama 3 detik, lalu tahan selama 2 detik, hembuskan melalui mulut seperti bibirnya mencucu. Ini selama 4 detik. Pas berhembuskan itu kayak pikiran negatifnya kayak langsung dikeluarin gitu. Ya. Coba dipraktekkan tapi jangan ngobrol. Oke. Dari itu Mbak. Bagus sekali ya Mbak Fido, bisa ditekam lagi. Nah, nanti latihan nafas dalam ini dilakukan sebanyak 5 kali atau sampai amarah Mbak Fido itu mereda. Nah, latihan nafas dalam ini harus dilakukan secara rutin agar Mbak Fido ini terbiasa ketika marah itu langsung otomatis lakukan latihan nafas dalam. Seperti itu Mbak Fido. Gitu ya. Nah, bagaimana nih Mbak perasaan Mbak Fido setelah kita belajar untuk latihan nafas dalam ini? Saya lebih lega sus. Alhamdulillah ya Mbak Fido. Baik, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian, terus tujuan nafas dalam apa, terus cara melakukan, untuk mengetahui apakah Mbak Fido ini benar-benar paham. Bisa tolong sebutkan ulang Mbak Fido tadi apa? Yaitu mengatur napas agar bisa mengatur emosi. Ya. Untuk tata caranya tadi saat emosi datang berdiri, terus ambil napas selama 3 detik, Ya. tahan selama 2 detik, dan hembuskan melalui mulut selama 4 detik. Ya, baik sekali. Artinya Mbak Fido ini sudah paham ya Mbak. Nanti akan saya masukkan ke dalam jadwal ya Mbak. Iya. Nah, baik, untuk rencana besok atau rencana sesi selanjutnya akan saya ajarkan yang sesi pertama ini kan saluran fisik. Nah, Iya. untuk sesi berikutnya itu disalurkan melalui verbal. Apakah Mbak Fido tertarik? Tertarik sus. Baik, untuk besok waktunya itu sama ya Mbak, jam 9 pagi dan dilakukan di sini. Oke. Apakah Mbak Fido bersedia? Saya bersedia sus. Baik. Nah, sebelum saya pamit, apakah Mbak Fido ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, saya izin pamit ya Mbak. Yesus, terima kasih. Ya, mari.